して俺たちが。せーの。3。Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Masih ngulik cerita cinta di masa SMA. Nah, kali ini berjudul Our Meal for Tomorrow. Menceritakan tentang dua siswa SMA yang memiliki kepribadian bertolak belakang, namun mereka sadar bahwa mereka saling mencintai. Tapi ada satu hal yang membuat mereka tidak bisa bersatu. Nah, gimana keseruannya? Mari kita mulai. そんな子供じみた願掛けを本気で遂行してたんだ。ですからしっかり捕まってて。Diawali dengan seorang pria bernama Ryota Hayama, siswa SMA yang pendiam dan tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Namun ada seorang gadis satu kelas dengannya yang mengajaknya untuk balap karung. 葉山くん、米袋ジャンプになったけど、いいよね。 Ia bernama Koharu Yumura. Tanpa memikirkan kalau Hayama siswa yang sedikit cuek, tapi Yumura berhasil mengajaknya untuk balap karung. Seru juga sih karena balap karungnya berpasangan. ね。せーの。3。はい。 Kebiasaan Hayama hanya membaca buku sendirian. Apa yang ia lakukan selalu saja sendirian, sangat berlawanan dengan Yumura yang selalu ingin berteman. Tanpa Hayama sadari bahwa latihan balap karung setiap hari membuatnya semakin dekat dengan Yumura. Yumura mengatakan bahwa mereka dulunya satu kelas saat SMP dan rumah mereka juga dekat. まだ高校2年だったんだよ。 Keesokan harinya Yumura membawakan buku satu tas untuk Hayama, karena ia tahu bahwa itu bisa membuat Hayama merasa senang. Lomba balap karung pun dimulai. Entah apa alasannya, di sini Hayama benar-benar semangat untuk menang. Mungkin karena ia bersama Yumura. Dan mereka benar-benar bisa menang dalam lomba tersebut. Tapi setelah perlombaan itu, Yumura sedikit lebih cuek dan menjauh dari Hayama. Entah apa alasannya. Hingga suatu hari, Hayama melihat bangku belajar Yumura yang kosong. Ia langsung pergi ke rumah Yumura setelah itu. Ternyata Yumura sedikit demam karena perubahan cuaca di sana. Dan di sini Yumura mengatakan bahwa ia akan pergi traveling untuk mendapatkan jati dirinya. 学級閉鎖くらい気づけるようになってほしいと思う。 Tapi sebelum itu, Hayama juga memutuskan bahwa ia akan melanjutkan sekolah ke universitas yang sama dengan Yumura. 同じところに行こうかなって。 Terungkap juga setelah itu Hayama dan Yumura berpacaran. カーネルさんと握手すると、なんか勇気もらえる気がするでしょ。彼女。あ、まあ。 Mereka menjalani hari-hari yang menyenangkan. Tapi setelah itu, terungkap lagi bahwa Yumura tidak memiliki ayah dan ibu. Ia dititipkan ke neneknya saat ia lahir, dan ibunya pergi meninggalkannya begitu saja. Walaupun itu menyakitkan, tapi seiring waktu berlalu, Yumura dapat menerima kenyataan itu. 俺タイに行く。 は？ Setelah itu Hayama pergi jalan-jalan, karena saat itu Yumura sedang traveling ke suatu tempat. Di sini Hayama mendapat pelajaran bahwa dalam sebuah hubungan, ada beberapa rahasia itu merupakan hal yang wajar dan biasa. Karena jika sangat terbuka itu seperti kekanak-kanakan. Setelah itu mereka bertemu kembali. Di sini Yumura mengatakan bahwa saat kecil ia sudah tidak merasakan hidup bahagia bersama keluarga. Tapi ia berharap nanti ia akan memiliki keluarga dan beberapa anak. Dengan sifat yang seperti itu, Hayama benar-benar sudah dibuat jatuh cinta oleh Yumura. 3 tahun pun berlalu dan mereka akhirnya lulus. Tapi Hayama tidak bisa masuk ke universitas yang sama dengan Yumura, karena Yumura masuk ke universitas khusus perempuan.
Suatu hari mereka makan bersama di sebuah restoran, dan tiba-tiba Yumura mengatakan ia ingin putus dari Hayama. そうもう別れよ。 3 tahun bagi Yumura sudah cukup menjalin hubungan dengannya. Walaupun Hayama tidak terima akan hal itu, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Dari ekspresi Yumura, sepertinya ada yang ia sembunyikan dari Hayama. Dan Hayama benar-benar kepikiran akan hal itu. Walaupun sekarang Yumura sudah memiliki banyak teman, tapi pikirannya masih saja memikirkan Yumura. Karena tahu bahwa Hayama sedang patah hati, seorang cewek bernama Emiri Suzuhara mulai mendekatinya. 鈴原エミリ。 Dan ia benar-benar menyukai Hayama. Bahkan dalam beberapa hari saja ia sudah jadian dengan Hayama. Tapi, walaupun ia bisa melakukan apa yang diinginkan Hayama, Emiri tidak bisa membuat Hayama benar-benar jatuh cinta kepadanya. Di dalam hati Hayama masih ada Yumura. Ia berharap Yumura masih bisa menerimanya, tapi Yumura percaya perkataan neneknya yang mengatakan bahwa seorang pria seperti Hayama tidak akan bisa bahagia dengan seorang cewek seperti Yumura yang tidak memiliki keluarga. Setiap hari Hayama masih bersama dengan Emiri, namun ia sering memikirkan perasaannya yang tidak merasakan apapun saat bersama. Ia sadar bahwa jika ia menjalani hubungan dengan Emiri semakin lama, maka itu akan lebih menyakiti perasaan Emiri. Ia pun memutuskan hubungannya dengan Emiri. 本当にごめん。 Dan ia langsung pergi untuk menemui Yumura. Tapi respon Yumura tetap sama. Ia tetap tidak menerima Hayama untuk menjadi kekasihnya lagi. Walaupun setiap hari Hayama masih terbayang dengan Yumura. Hingga suatu hari, terungkaplah alasan Yumura tidak ingin bersama Hayama. Ternyata ia memiliki penyakit yang cukup parah. 子宮を摘出するのが一番の方法なんだって。子供を産む以外には必要のない期間だから。 Ia harus menjalani operasi dan akan mengakibatkan Yumura tidak akan bisa memiliki anak. Jika tidak dilakukan hal tersebut, penyakit itu bisa menyebar dan semakin parah. Hayama hanya bisa prihatin akan hal itu. Hingga malam harinya, teman rawat inap Yumura mengatakan bahwa saat itu Yumura sangat khawatir dengan keadaannya. Walaupun ia terlihat baik-baik saja. Karena hal itu, Hayama semakin sedih dengan keadaan saat itu. Ia masih berharap bisa menjadi sebuah keluarga bersama Yumura. 2度目のチャンスにかけてるって言ってました。 Saat itu ia melihat Yumura yang menangis mengingat keadaannya saat itu. Di sini Hayama sadar bahwa apapun yang terjadi ia tetap ingin bersama Yumura. Ia langsung pergi menemui Yumura dan menjelaskan semua yang ia rasakan bahwa ia benar-benar mencintai Yumura. Apapun yang terjadi. 葉山さん。頼むから上村には子供がいなかろうがなんだろうが上村と一緒にいたいんだ。 Ia juga terima jika nantinya mereka tidak memiliki anak. Hanya bersama Yumura lah Hayama bisa merasakan kebahagiaan. Maka operasi pun akan dimulai. Setelah beberapa waktu, akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar. Di sini neneknya Yumura sudah setuju jika nantinya Yumura hidup bersama Hayama. Mereka pun akhirnya menjadi sepasang kekasih. Walaupun sering iri melihat dengan sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak, tapi mereka terima keadaan bahwa hal itu tidak akan mereka rasakan. Dengan menjadi sepasang kekasih berdua, 下の名前で呼んでいいかな。りょうた、小春。 maka film pun berakhir bahagia. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.